Dengar suara saya? Ribut Dengar, nggak? dengar, dengar. Dengar, dengar, Bu Irma. Ini karena baru keluar dari gedung kan? Ya, ya, ya. Nggak, ini Bu Oke. Irma, udah bisa kita mulai atau Bu Irma mau turun dulu? Kayak mana? Enggak apa, ini dalam mobil aja. Oke, oke, oke. Karena belum bisa keluar. Ini, seperangkat nih. Ya, ya. Oke. Baik ya. Iya Pak Abdul. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Abdul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Abdul sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita ini sehat dulu. Kalau sudah sehat, segala pekerjaan kita bisa kita laksanakan seperti itu ya. Alhamdulillah Pak Abdul. Baik Bu Irma, saya baru bisa menyempatkan diri saya selama ini. Bu Irma tahu sendiri, kita sama-sama guru penggerak. Banyak kegiatan, baik kegiatan sekolah ataupun kegiatan yang lain. Jadi hari ini baru bisa kita melaksanakan pertemuan pada hari ini. Iya, Apa yang benar bisa Pak Abdul. saya bantu Bu Irma? Apa yang ingin Bu Irma capai dari pertemuan kita hari ini? Jadi gini Pak Abdul, Ya. eh, pertemuan yang saya jadwalkan dengan Pak Abdul ini, saya mau minta bantuan Hmm, tentang solusi dari permasalahan saya, Pak. iya. Terus ada yang lain Bu Irma? Jadi saya ini masih bingung nih, Pak ya. Kita kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Jadi di sekolah kami ini telah diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi Hmm. masih banyak guru-guru yang bingung dengan kurikulum merdeka ini seperti apa. Iya, kita lihat memang kita sebagai guru ini berganti-ganti kurikulum ya, seperti itu Bu Irma ya. Dari Iya, Pak. kurikulum KTSP dulunya, sekarang udah berganti kurikulum K13 sampai sekarang ini kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu ya. Iya, Ya, benar Pak jadi itu Abdul. jadi kita sebagai guru ada tambah-tambahan pekerjaan lah yang harus kita kotak-katik seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu, di bagian mana ya Bu Irma, yang Bu Irma belum paham itu? Ini Pak Abdul, di bagian pembuatan rapot murid Pak Abdul. Oh iya iya rapor. Apalagi kita ini udah mau masuk penilaian ya. Tadi sudah kita melaksanakan ujian ya, ujian anak-anak ya. Nggak lama lagi kita membagi raport ini ya. Iya Pak. Oh iya iya iya. Apa yang menjadi hambatan atau gangguan sehingga dapat menghalang tercapaian Bu Irma ini? Jadi pertama waktu juga ya Pak ya, sama Ya seperti ya. Pak Abdul, karena kan kita Hmm, selain jadi guru di sekolah, kita ada tugas tambahan lagi, yaitu ya mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak. ya. Baik. Apa kekuatan Bu Irma sebelumnya yang Bu Irma ketahui tentang kurikulum-kurikulum Merdeka Mengajar ini, Bu Irma? Ya paling saya mengetahui, saya yang belum saya ketahui ini tentang pengisian nilai-nilai siswa Pak Abdul. Baik itu Oh, berupa penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Kalau untuk praktek mengajarnya hmm, ataupun modul ajar itu sedikit-sedikit sudah dipahami oleh guru-guru Pak Abdul kan. Cuman karena ini sudah menjelang mau sudah dalam proses ujian dan menjelang pembagian raport. Nah, disinilah guru-guru banyak kewalahan tentang bagaimana pengisian nilai-nilai untuk raportnya gitu Pak Abdul. oh baik, baik, baik. Selama ini belum apalagi yang selain itu Ibu Irma yang belum Ibu Irma ketahui seperti itu. Eh, Tidak ada Pak Abdul, sepertinya itu aja dulu. Jadi dari percakapan Bu Irma tadi mengenai penilaian-penilaian formatif dan sumatif, itu sudah saya tangkap. Nah, hampir sama dengan apa yang penilaian kita yang lakukan pada raport-raport sebelumnya. Ini saya ada contoh ini, Bu. Nah, ini saya ada contoh beberapa rapor. Bagaimana tuh Pak contohnya? Ya ini, Bu. Ini ada contoh nampak, Bu? Ya, Iya Pak Abdul, iya. ya ini kan ada Uh-uh, dari depannya ini seperti ini. uh-uh. Ya, habis itu lembaran berikutnya ini ya kan ada dari identitas semuanya lah lengkap ini Iya Ibu Pak. gimana Pak? Nah, Iya Pak, nampak. ya. Jadi dari nilai ini
apa yang bisa Bu Irma tangkap atau lihat dari tercapaian yang saya perhatikan ini tadi, perlihatkan ini tadi, seperti itu. Oh iya Pak Abdul, saya sudah paham dan mengerti Pak Abdul. Yang Iya, pertama, saya mengisi identitas sekolah dulu ya Pak ya, dan biodata siswa. Karena itu persoalan yang utama iya, dari yang rapotan dulu sampai dengan sekarang. Kemudian mengisi nilai formatif dan sumatifnya. Kemudian iya. yang saya ketahui dari apa yang telah Bapak berikan contoh, Mhm. saya kemudian akan mengerjakan ini dengan berkolaborasi dengan OP Iya, yang selama ini berpengalaman sering mengikuti kegiatan pendampingan untuk masalah pengisian rapot ya Pak ya. iya, iya. Itu Saya merupakan. rasa OP mungkin memang lebih paham, cuman selama ini memang belum ada komunikasi Pak dengan OP, tapi sepertinya OP paham dan jika permasalahan ini dilakukan dengan kolaborasi, nanti Mhm. ada ide-ide baru gitu ya Pak. Ya, berarti langkah-langkah awal yang Ibu Irma lakukan itu tadi, Bu Irma menjumpa OP ya tadi ya, Iya Pak. berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Eee, yang selama ini mungkin OP yang sering melakukan kegiatan-kegiatan rapat seperti itu ya, dalam kegiatan Iya benar KKG. Pak. Jadi Iya. makanya Bu Irma tadi mengambil keputusan untuk bertemu dengan para OP, untuk memberikan arahan kepada Bu Irma, seperti itu ya tadi ya? Iya Pak, baik. Baik, baik, baik. Itulah langkah-langkah yang baik untuk mengatasi Bu Irma mungkin. Nah, kira-kira adakah langkah-langkah yang lain yang Bu Irma lakukan selain menjumpai atau berbicara dengan para operator atau narasumber lainnya? Seperti itu, Bu Irma? Mungkin kan Pak, saya biasanya sih kalau di rumah tuh ya, kalau ada jam-jam kosong, Mhm. saya bisa buka-buka YouTube atau bermain dengan anak-anak. Saya suka seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Nah, ini yang saya tertarik dari waktu-waktu kosong Bu Irma ini, di waktu jam kosongnya melihat YouTube, seperti itu ya. Coba, bisa Bu Irma jelaskan lebih dalam lagi, kegiatan apa yang Bu Irma lakukan di saat, searching itu? Apa yang Bu Irma lakukan? Saya suka mencari hal-hal yang baru, materi-materi yang kadang saya belum paham gitu kan, Pak. Ya, ya. Kemudian saya, jika sudah lihat YouTube itu, saya muncul inspirasi, saya tahu lagi lebih lanjut. Terkadang kita kalau hanya mendengarkan penjelasan dari pelatihan, kurikulum Merdeka, ataupun dari teman-teman itu, masih ada hal-hal yang tanda tanya lah Pak gitu. Jadi ketika saya melihat di YouTube itu banyak saya temui hal-hal baru. Baik, 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 baik. Mantap, mantap. Nah, dari pertemuan kita hari ini, dari percakapan kita selama ini, berapa menit ini, bisakah Bu Irma menceritakan kembali apa yang akan Bu Irma lakukan berikutnya? Seperti itu. Iya Pak. Saya akan berkomunikasi dengan operator saya untuk membahas kendala saya ini. Kemudian saya akan mencoba membuka YouTube, searching, cari aplikasi raport tentang kurikulum Merdeka yang dapat mengerjakan persoalan yang mudah seperti Pak Abdul beritahu tadi, Pak. Oh iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Saya suka sekali tentang pencapaian Ibu Irma dalam diskusi kita hari ini. Baik, Bu Irma. Lalu komitmen apa yang Bu Irma lakukan terhadap rencana Bu Irma berikutnya? Seperti itu. Coba Bu Irma Saya jelaskan. hari ini saya akan membuat janji dulu Pak dengan operator saya untuk membuat Ya. jadwal pertemuan di hari Mhm. berikutnya. Ya, ya, ya. Terus siapa yang dapat membantu Bu Irma ini untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya Atau akan meminta bantuan dari suami mungkin ya Pak ya. Saya akan minta bantuan dari suami Pak untuk mengingatkan tentang komitmen saya ini. Jadi dengan adanya dukungan suami bisa membuat saya itu lebih nyaman untuk bekerja, lebih nyaman untuk belajar dan menyelesaikan persoalan penilaian ini Pak. Nah, baik sekali Bu Irma. Memang segala sesuatu itu kegiatan itu harus ada dukungan ya. Apalagi kita Iya sudah benar Pak. berkeluarga, adalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita, uh, oh inilah yang belum kamu lakukan. Nah, seperti itu. Seperti notes-notes yang kita buat
itulah penggantinya sebagai suami kita tadi ya. Nah, Iya, iya, Pak. ini ide yang baik sekali Bu Irma. Semoga kedepannya nanti apa yang Bu Irma capaikan itu berhasil. Semoga Amin. saya doakan asal kita sama-sama mampu mengatasi persoalan-persoalan yang belum kita pahami seperti itu Bu Irma. Sukses terus Bu Irma. Ya. Terima kasih Pak Sampai Abdul atas jumpa sarannya. berikutnya Terima lagi. kasih sudah Assalamualaikum membimbing. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Abdul sekarang giliran saya ya Pak. Halo Pak Abdul. Halo, halo. Sekarang giliran saya. Ya, giliran Bu Irma, bentar ya. Ya ya Pak Abdul. Bentar ya. Tak masuk tahap Ya. 15 menit nih. Nanti habis ini baru kita refleksi Bu Irma ya. Gimana Pak? Habis ini baru kita refleksi ya. Refleksi ya Pak ya. Ya oke Ya, ya. Pak. Oke Bu Irma. Tunggu Pak. Oke, relax dulu kita, relax. Pak Abdul di sekolah ya? Iya Bu. Ya. Kalau di rumah Kita ada mulai ya Pak jaringan. ya. Ya, Kita mulai ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Abdul hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah, sehat. Baik Pak Abdul. Kalau saya boleh tahu nih, pertemuan kita hari ini mau membicarakan tentang apa ya Pak? Apakah ada permasalahan yang Bapak alami selama bekerja sebagai guru? Ya, benar sekali Bu Irma. Jadi tujuan saya duduk bersama Ibu Irma hari ini mau meminta bantuan untuk permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Irma. Jadi begini, saya sebagai calon guru penggerak telah mempelajari yang sedang saya mempelajari tentang keyakinan gelar atau nilai-nilai positif gitu. Iya. Jadi kegiatan itu belum sepenuhnya maksimal di dalam sekolah saya seperti itu. Terutama baru di kelas saya lah yang baru menerapkan nilai-nilai yang positif ini. Jadi saya perlu seorang teman atau orang yang sudah memahami lah tentang keyakinan kelas ini untuk berbagi sedikitnya bagaimana saya ke depannya nanti seperti itu Bu Irma. Jadi permasalahan Pak Abdul nih yang saya tangkap dari perkataan Pak Abdul tadi adalah bagaimana agar rekan guru mau membuat keyakinan kelas sebagaimana yang diberi pemahaman pada pendidikan guru penggerak Pak Abdul ya. Iya. Apa yang Pak Abdul harapkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih Bu Irma. Saya berharap rekan guru dapat membuat keyakinan kelas Bu Irma, sehingga dapat menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut, menjadi budaya sekolah yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu Bu Irma. Baik, tentu untuk menjadikan nilai kebajikan yang Pak Abdul maksud tadi dalam keyakinan kelas, ya, untuk menjadi budaya sekolah tentunya memerlukan kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan sekolah. Sejauh ini, apa usaha yang telah Pak Abdul lakukan agar rekan guru mau membuat keyakinan kelas? Baik, Bu Irma. Selama ini saya sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait penerapan budaya positif seperti itu ya, melalui keyakinan kelas. Respon dari beliau sangat baik dan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk dapat berbagi praktik baik dengan rekan guru. Akan tetapi respon rekan guru tidak semuanya menyetujui. Bahkan pada saat saya melakukan bimbingan kepada mereka, hanya sebagianlah yang baru mengikuti apa yang saya berikan kepada mereka seperti itu. Jadi sebelum maksimal seperti itu Bu Irma. Jadi menurut pendapat Pak Abdul ini sekolah yang baik itu seperti apa sih? Dan jika boleh diberikan penilaian 1 sampai 10, sekolah Pak Abdul sekarang ini di angka berapa ya? Menurut saya sekolah yang baik itu adalah sekolah yang telah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi budaya sekolah, yaitu kan guru dan murid telah menunjukkan karakter yang baik, lingkungan yang aman, nyaman, semuanya warga bahagialah seperti itu. Karena kita tahu di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan bagaimana
tuntutlah ilmu itu sesuai dengan kodratnya yang membawa kebahagiaan dan kenyamanan yang setinggi-tingginya, seperti itu ya. Jadi saya dalam penerapan itu, Bu Irma ya, baru mencapai 6% lah, kita katakan dari 10 itu 6 baru. Berarti kan belum ada peningkatan yang maksimal, belum sepenuhnya menjalankan kegiatan budaya positif ini, seperti itu Bu Irma. Iya, baik sekali ya apa yang Pak Abdul katakan tadi, bahwa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif akan membuat warga sekolahnya bahagia. Jadi Ya, setelah percakapan ini, Pak Abdul mau sekolahnya di angka berapa ya? ya. Kita menurut saya ya, kalau yang keinginan kita itu maksimalnya itu 8, 9, 10 lah di atas itu Bu. Kalau Ah, 10 iya, itu udah iya, berarti iya. udah, kalau 10 berarti udah bagus sekali. Paling tidak Iya. 8 atau 9 itu udah alhamdulillah sekali Bu. Nah, seperti itu ya. Iya. Angka yang sangat baik sekali ya Pak Abdul, semoga bisa terwujudkan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, apa yang bisa Pak Abdul lakukan agar guru-guru ini paham dengan maksud dan tujuan Pak Abdul membuat keyakinan kelas pada setiap kelas? Mungkin saya harus meyakinkan guru melalui sosialisasi ya Bu Emai, penambahan budaya positif ini, seperti itu. Iya. Baik Pak Abdul, saya rasa itu ide yang sangat bagus ya Pak Abdul. Kapan akan Pak Abdul lakukan? Saya berusaha, ini kan sudah anak-anak sudah ujian Bu ya. Jadi Ya. di saat ujian ini kan anak pulang cepat. Insya Allah saya akan melakukan pekan ini. Pekan depan ini insya Allah saya laksanakan hari Sabtu. Jadi kalaupun andainya nanti waktu saya laksanakan kegiatan itu hari Sabtu ada kendala, misalkan biasa hari Sabtu tuh banyak kegiatan KKG ya Bu ya. Ah, iya, iya, benar Pak. Iya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk meluangkan waktu saya di jam-jam kosong. Sebenarnya bukan jam kosong sih. Kalau kita sebagai guru penggerak ini nggak ada jam kosongnya. Ada jam kosong ya Pak ya? Ya, jadi saya coba nanti menyelipkan antara waktu saya itu untuk membagikanlah pemahaman saya kepada orang lain seperti itu, Bu. Dan kepada guru-guru saya lah seperti itu. Ya, Iya, baik Pak. Semoga bisa terlaksana ya Pak Abdul. ya, ya. Agar dapat berjalan dengan sukses nih, rencana yang sudah Pak Abdul atur, siapa saja yang bisa Pak Abdul minta bantuan dan dukungannya. Ya, terima kasih Bu Irma. Nanti saya juga akan mencoba minta bantuan kepada operator ya, orang yang utama sekali di sekolah ini. Jadi untuk memfasilitasi lah kegiatan-kegiatan saya nanti. Bahkan nanti mungkin saya mencoba untuk menghubungi Bu Irma sebagai calon guru penggerak ataupun Bu Epa nanti untuk menghadiri kegiatan saya. Jadi setidaknya Bu Irma, Iya, Pak kalau Abdul. kalau ada beberapa orang guru penggerak di kegiatan saya nanti, mudah-mudahan menambah semangat untuk guru-guru ya, menambah semangat mereka untuk wah inilah si Abdul, Pak Abdul sudah membawa orangnya menceritakan apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya. Jadi mereka kita memberikan semangat kepada mereka, mereka pun harus mencoba mendapatkan semangat itu. Seperti itu, Birma. Iya. Ya. Baik, Pak Abdul. Ada yang lain, Pak Abdul? Ya, insya Allah seperti itu aja lah Bu Irma. Saya mencoba pertama untuk membangkitkan semangat mereka. Saya hubungi dulu Iya. mengumpulkan Bu Irma nanti Mm-mm. dan para operator untuk Mm. bekerja sama bersama saya. Seperti itu Bu Irma. Waduh, saya jadi penasaran nih dengan agenda sosialisasi yang Pak Abdul lakukan nanti ya bersama rekan guru. Pasti seru banget nih ya. Insya Allah, insya Allah. Pak Abdul, nanti setelah guru-guru sepakat untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kelasnya masing-masing, Ya, siapa yang akan membantu Pak Abdul dalam memantau atau mensupervisi dalam komitmen melakukan penerapan keyakinan kelas ini di sekolah? baik Bu Irma. Tentunya saya akan meminta kepala sekolah untuk mensupervisi dari terlaksananya penerapan keyakinan kelas ini. Kenapa Bu Irma? Saya meminta supervisi karena
kalau sudah kita disupervisi, kita mengetahui apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, seperti itu Bu Irma ya. Iya, Jadi iya. kalau kita sudah ada tahu umpan balik yang diberikan kepada kita tahu apa yang baru harus kita kerjakan. Kedepannya harus bagaimana untuk dari kelemahan kita ini kita tutupi menjadi keberhasilan lah, seperti itu Bu Irma. Ya. Baik sekali rencana yang akan Pak Abdul lakukan. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Abdul. Semoga sesuai dengan harapan Pak Abdul dan perubahan yang telah Pak Abdul lakukan itu dapat terlaksana dengan baik. Baik Bu Irma. Terima kasih Iya, banyak Bu terima Irma. kasih Pak Abdul. Terima Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang apa lagi Pak Abdul? Jadi sekarang kita Bu Irma melakukan refleksi Bu Irma. Bu Irma tentang mana tadi ya? Ya. Jadi menurut Bu Irma, halo? Iya Pak Abdul. Ya, jadi menurut Bu Irma bagaimana kegiatan coaching kita hari ini? Kegiatan coaching baik saya sebagai coach ataupun Bu Irma sebagai coachingnya, ataupun dari saya sebagai coachingnya, Bu Irma sebagai coachnya. Nah, itu apa dari percakapan kita yang bisa kita capai? Kita lihat seperti itulah. Kalau dari yang saya tangkap ya Pak Abdul ya. Ya, baik. Jadi ketika coach ini ada permasalahan ya, dan dia datang kepada coach dan coach ini tidak langsung memberikan solusi, tapi solusi itu ada pada si coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Betul sekali Bu Irma. Jadi kita di dalam memang di kegiatan coaching ini memang bahasanya itu kita bagaimana caranya kita nih macam mana ya? Menjawab gitu ya. Kita mau menjawab seakan-akan tidak boleh seperti itu ya. Itulah perbedaan coaching. Iya, benar-benar Pak. Itulah perbedaan coaching dengan supervisi mungkin ya. Iya, jadi kita mau kasih solusi tapi nggak boleh gitu ya Pak ya. Iya. Tetap pada coachingnya ya solusi ya. Kita hanya memberi pemancing, kita kasih pancingan gitu ya. Jadi kita kasih pancingan. Kita arahkan ya. Bagaimana orang yang mau kita coaching ini timbul pemikirannya itu untuk memecahkan permasalahan tadi seperti itu ya. Iya benar Pak. Jadi ada gini Bu Irma, ada berapa hari yang lalu saya memberikan coaching seperti macam coaching juga lah, macam coaching saya lakukan kepada guru. Ya. Jadi saya udah bilang, saya sama mereka, Bu, ini saya ingin mencoba memberikan coaching kepada Ibu. Nah, dah. Jadi permasalahannya itu tadi, masalah ini juga, Bu Irma. Ya. Masalah kan orang ini pada sibuk menanya tentang aksi nyata, gitu ya, aksi nyata. Nah, iya. Jadi saya bertanya kepada mereka, bagaimana kayak seperti kita melakukan seperti inilah. Jadi mereka ini kita tanya, malah mereka kembali bertanya kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi bertanya-tanya ya Pak Abdul. Jadi bertanya-tanya. Jadi terakhirnya Bu, itulah yang namanya coaching Bu. Jadi saya ini sebagai petanya bukan untuk memberi jawaban Ibu, seperti itu saya lakukan. Iya. Jadi Pak Abdul sudah pernah untuk coaching gitu ya? Sudah pernah melakukan coaching ya dengan guru-guru di sekolah Pak Abdul ya? Enggak, saya coba aja. Saya setiap apa yang diberikan oleh fasilitator kepada Pak Puadi, kepada saya, insya Allah saya terapkan di sekolah seperti itu kan. Jadi namanya kita masih ini Bu Irma, masih tahap belajar. Jadi kalau memang ada salah, ya kita perbaiki. Seperti ini juga ya. Seperti kegiatan kita hari ini, pasti ada kesalahan. Namanya kita manusia ya. Seperti itu ya. Jadi Bu Irma. Ya Pak Abdul. Jadi menurut Bu Irma tadi dari yang cerita yang kita lakukan yang tadi baik Bu Irma yang lakukan ataupun saya berikan tadi,
itu ada mengarah untuk menjawab persoalan atau tidak menurut Bu Irma? Ada Pak Abdul. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pemancing itu kan, Heeh. kadang coach ini dia bisa terbuka pikirannya. Oh ya, ini yang harus saya lakukan. Ya, Jadi coach itu harus bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang kira-kira si coach ini udah tahu dia arah solusi dari masalahnya itu kemana, apa yang harus dia lakukan. jadi ada juga tadi ya Bu Irma, seperti yang saya tampilkan rapot inilah ya kan. Ya. Tadi kan saya memberikan pertanyaan ya tadi kan. Jadi tadi saya mengarahkan Bu Irma itu bagaimana bisa Bu Irma ini menangkap ke arah mana yang ingin pertanyaan saya sampaikan tadi seperti itu. Alhamdulillah Bu Irma sudah bisa menangkap ya. Seperti tadi kan saya bertanya dari rapor-rapor yang sudah dijalani tadi, yang mana yang Bu Irma kira-kira sudah memahami seperti itu ya. Tadi Bu Irma sudah jawab identitas. Berarti itu berarti kan rapor itu antara rapor yang kurikulum K13 dengan kurikulum mereka mengajar itu sama, masalah dalam identitas, pengisian identitas. Seperti itu Bu Irma ya. Iya Pak. Nah, tinggal lagi yang membedakan itu nanti ya masalah penilaiannya nanti. Penilaian cuma kita sebagai seorang guru ya kita rekapkan terus nilai-nilai kita dari nilai formatif tadi, nilai-nilai yang setiap kegiatan kita buat tes ujian formatif seperti itu ya, kita rekap. Bahkan yang sekarang ini nilai terakhir ini nilai sumatif ya. Iya. Nilai untuk akhir ujian. Nah, nanti kalau sudah selesai kita buat, barulah kita menjumpai orang-orang yang sudah memahami dalam pembuatan raport seperti itu Bu Irma. Iya Pak Abdul. Ini refleksi. Jadi inti dari refleksi kita mungkin sudah dapat ya Bu Irma ya. Jadi tujuan kita tadi intinya kesimpulannya berarti kita seorang coach itu memberikan pertanyaan yang mengarahkan kepada coach untuk apa Bu Irma? Kepada coach untuk mendapatkan permasalahan yang ingin dia capai seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, tugas coach itu mengantarkan, bukan memberi jawaban, bukan memberi solusi, bukan memberi jawaban ya, tetapi mengantarkan si coach ini untuk menemukan solusinya. Iya. Jadi memang ada alur tirta tadi ya Pak ya, alur tirta. Ya. Di alur tirta. Jadi kita dapati tadi ya kan. Pertama tujuan umumnya. Insya Allah kita sudah melakukan itu ya. Habis itu ada identifikasi ya kan? Iya, benar. Kemudian langkah selanjutnya rencana aksi. Nah, di rencana aksi tadi apa aja yang mau kita tanya seperti itu kan? Kemudian yang terakhirnya itu adalah tanggung jawab. Seperti itu. Itulah arti tirta ya. Iya. Nah, jadi kalau memang kini memang kita baru-baru ya kan, mudah-mudahan kalau sering kita lakukan nanti di sekolah-sekolah kepada anak murid dulu Bu Irma. Kita lakukan kepada anak murid kita ya kan. Mudah-mudahan ke depan mana tahu kita ada langkah rezeki, ini kita lagi melangkah menuju yang lebih baik. Kemudian nanti rezeki mana tahu kita dijadikan kepala sekolah ataupun pengawas, kita sudah bisa mengembangkan kepada guru-guru yang lain. Jadi lebih wawasan kita lebih tinggi ya kan? Seperti itu Bu Irma ya. Ini selanjutnya nih nggak balik ke room utama Pak? Ya. Boleh kita tutup. Atau tadi kata pesan Pak Puadi, jadi room ini jangan ditutup. Nanti biar dia tutup. Jadi kita langsung aja masuk ke room yang